firman dan kami mau berubah dan diberkati oleh karenanya. Namamu dipermuliakan di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus yang siap untuk mengikuti Morning Devotion katakan, amin. Selamat pagi semuanya, Shalom. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sudah ada di kitab Efesus, saudara ya. Puji Tuhan, hari Selasa kemarin saya sudah membawakan di dalam Efesus pasal yang pertama. Jadi artinya kita akan sekarang masuk di Efesus pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Efesus pasal yang kedua ini sekali lagi ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang di dalam kota Efesus pada waktu itu yang adalah mereka itu adalah kebanyakan para pedagang, kemudian bagaimana orang-orang yang ada di marketplace, saudara. Karena kota Efesus ini adalah sebuah kota yang ada di sebelah pelabuhan, saudara. Nah, kota pada zaman itu tentunya adalah kota yang thriving, kota yang dinamis sekali. Bagaimana ada orang-orang yang selalu berdatangan dari daerah lain ke daerah itu, kemudian mereka datang untuk berdagang, bisa saja mereka kemudian memilih untuk tinggal, tetapi kemudian ada juga yang pasti menuju ke daerah lain ya, daerah transit, menuju tempat yang lebih dalam, atau mungkin kembali ke tempat asalnya. Jadi adalah suatu kota yang istilahnya perputaran uangnya juga sangat banyak, sangat cepat sekali. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam Efesus pasal yang kedua, kita akan melihat nanti bagaimana apakah kita bisa menyelesaikannya dalam lebih kurang 45 menit sampai 1 jam ini. Saya mencari ada dua orang yang dapat membantu membaca ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 5, kemudian ayat 6 sampai dengan ayat 10. Siapa yang bisa? Boleh dibantu? Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Kemudian nanti kita akan mulai dibaca lagi ayat 6 sampai 10. Siapa yang siap? Silakan. Ibu Jenny bisa kah? Ya, boleh, Pastor. Ya, silakan ayo. Go ahead. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu Jenny. Nah, saudara saya akan mulai dulu ya. Nanti tolong ada yang bantu siap untuk membaca ayat 6 sampai dengan ayat 10 ya. Nah, saudara dikatakan dimulai dengan kata-kata yang sangat dalam nih, saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di kitab Efesus bahwa dulunya tentunya ini mereka adalah bukan penganut atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian setelah itu mereka sudah, saudara ya. Jadi ini berbicara khususnya konteks kepada orang-orang pengikut jalan kebenaran atau pengikut Kristus, saudara. Nah, ini berartinya dapat saya dengan mudah relevansikan bahwa ini berlaku buat setiap daripada saudara. Yang percaya katakan, amin. Nah, ini pengingat yang sangat keras bahwa dahulu kita sudah mati. Kenapa kita mati? Apakah berarti kita ini mayat hidup? Tentunya bukan ya saudara ya, kita bukan mayat hidup, kita manusia normal, manusia yang bisa berfungsi dengan sangat baik, kita mempunyai kehendak bebas, kita mempunyai akal budi, kemudian kita juga mempunyai perencanaan, kita mengenal siapa Tuhan kita, dan identitas kita kuat di dalam Kristus. Nah, tetapi saudara ya, berjibaku dengan apa yang ada di dunia ini. Tentunya hal itu seringkali membuat kadang-kadang kita itu berpikir, benar nggak sih aku ini anak Tuhan? Apalagi saudara ya, kita tahu hidup di negeri seperti Indonesia,
Saya lihat, saudara ya, terutama para orang-orang yang ada di marketplace, entah itu para profesi, para profesional, atau para pengusaha. Kadang-kadang kita tahu ada banyak jebakan-jebakan maut, saudara. Misalnya ngurus perizinan saja, ya, saudara ya. Kalau orang bilang nih ya, kalau nggak keluar uang yang untuk memuluskan, izin nggak bakal keluar. Nanti izin sudah keluar, ketemu dengan orang yang berbeda, dipermasalahkan lagi, saudara ya. Nah, kemudian belum lagi tentang masalah A dan B dan C. Nah, berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar, saudara. Nah, seringkali kita dimintain nanti macam-macam, saudara. Dipersulit, bukan dipermudah, tetapi dipersulit. Makanya itu tentunya hal itu membuat kadang-kadang banyak orang Kristen berkata, tidak bisa kita masukkan pola pikir kekristenan sesuai dengan firman Tuhan itu untuk dikenakan langsung di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di marketplace. Menurut saya jawabannya iya dan tidak. Makanya itu kita perlu cerdik seperti ular dan tentunya tulus seperti merpati. Kita harus ingat ya, di negeri kita, dimanapun juga. Nah, ini di sini kan ada beberapa orang yang dari negara berbeda nih. Kami kebanyakan dari Indonesia, kemudian ada yang dari Denmark, ada yang di Amerika. Betul ya, puji Tuhan ya, nanti ada juga yang dari Taipei, dari Taiwan, saudara. Nah, tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi di zaman itu. Nah, kita diajarkan untuk tentunya menjadi serupa seperti bagaimana negeri itu. Nah, dengan cara demikian, namun kita tidak boleh lupa bahwa kita ini ada di dunia, tetapi kita bukan orang dari dunia. Apakah bisa firman Tuhan atau kebenaran Kristus ini dimasukkan di dalam kehidupan berbisnis kita? Saya yakin jawabannya iya. Saya yakin jawabannya bisa. Tidak sedikit daripada orang-orang yang pernah saya temui, mereka pernah berkata dan mereka bersaksi bahwa mereka melakukan doing business God's way. Puji Tuhan ya, saudara, ini penting sekali untuk kita mengerti. Bukan kita mengikuti arus dunia, tetapi kita mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi saudara, walaupun lebih lama, ya udah lakukan saja. Tujuannya, ujung-ujungnya, kita harus tahu, kalau kita mengikuti jalan kebenaran, jalan Tuhan, maka ujungnya pasti baik. Walaupun tidak mudah, tantangannya banyak, seperti mendaki gunung yang terjal. Katakanlah seperti itu, saudara. Tetapi zaman sekarang, saya yakin saya melihat, apalagi saudara yang misalnya berusaha untuk membuka usaha yang baru, bisnis yang baru gitu ya. Kita nggak ngomong hal-hal yang modalnya puluhan miliar lah atau puluhan triliun. Enggak, kita nggak ngomong itu dulu, saudara ya. Saya yakin di zaman seperti sekarang ini Indonesia sedang memasuki tahap perubahan. Nah, kita terus doakan, saudara ya, agar Indonesia menjadi suatu negeri yang lebih baik, negeri yang akan membuat makmur orang-orangnya, walaupun seringkali seperti 2-3 hari kemarin kita mendengarkan ada berita penangkapan ini dan itu antara institusi A melawan institusi B, saudara ya. Dan itu membuat seringkali hati kita itu sebagai warga negara miris. Jujur aja, saudara ya. Banyak orang berkeluh kesah, berbisnis susah, tetapi kemudian terjadi penggerebekan, yang disita, saudara ya, ada jutaan dolar, kemudian ada emas puluhan kilo, dan macam-macam, saudara. Nah, inilah dinamika hidup di Indonesia. Nah, saya percaya kalau memang Tuhan mengutus kita yakin nih, saudara, kita lahir di muka bumi, saudara juga punya pilihan kan, ada beberapa orang punya pilihan, enggak deh, aku enggak tinggal di Indonesia, aku akan pindah ke negara lain. Apakah itu Australia, ke Singapura, enggak masalah, saudara, ke Vietnam, ke China, it's okay. Atau kalau saudara yakin, saudara ditempatkan oleh Tuhan di Indonesia, ya udah, mari kita bukan cuma hidup di Indonesia, tetapi kita mendoakan kesejahteraan Indonesia. Nah, saya mengutip di kitab Yeremia nih, saudara. Dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 29 nih, saudara. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi artinya saudara, kalau memang Tuhan menempatkan saudara, seperti saya nih ya, saudara, ketika saya masih kuliah, waktu itu puji Tuhan ya, bisa kuliah di luar negeri dan lain-lain, punya pilihan ya, pasti, apakah mau pulang atau tidak. Tetapi saya somehow di dalam usia yang saya yang masih waktu itu muda sekali, umur 23 tahun, 22 tahun, saya berketetapan saya mau pulang. Saya tidak tahu kenapa, apakah memang berencana untuk apa namanya, meneruskan bisnis orang tua saya atau apapun. Tetapi saya yakin rupanya Tuhan sudah bekerja dalam hidup saya.
Saya ngomong gini, saya ingin membangun Indonesia. Ya puji Tuhan ya saudara ya, di dalam kapasitas saya, ya saya rasa saya sudah mulai ikut membangun Indonesia walaupun bagi banyak orang mungkin nggak nampak. Nah, saya rasa ini saudara, ini kebenaran. Kita nggak bisa selalu berkata bahwa semua orang harus tahu apa yang kita lakukan. Tidak saudara. Menurut saya kita harus mengerti influence atau kapasitas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya udah, bermainlah di sana, berkatilah tempat itu, rubahlah orang yang bisa kita rubah dalam pikiran Kristus, jadilah garam dan terang dunia di sana. Nah, bayangkan kalau di Indonesia ada 10% saja anak-anak Tuhan, ada sekitar 28 sampai 35 juta orang-orang Kristen di Indonesia yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia di daerah influence mereka. Maka saya kok yakin ya, maka sedikit banyak yang 80% itu akan ikut terpengaruh, akan ikut terkamiri. Karena apa? Yang 20% bisa ada yang menjadi pejabat negara, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi hamba Tuhan, menjadi guru sekolah, menjadi kepala desa, menjadi menteri, saudara ya. Maka saya yakin ia akan mulai terpengaruh, terkamiri, saudara. Nah, kalau di dalam masa kehidupan kita belum melihat itu sepenuhnya terjadi, don't give up. Ada amin, saudara ya. Karena apa? It may happen in your children's time. Mungkin saja ini akan terjadi di masa nanti generasi berikutnya. Percaya, saudara. Lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya itu kadang-kadang saya kembali kepada kitab Efesus. Kadang-kadang menjadi pelaku usaha. Orang-orang yang dari marketplace. Dengan semua carut-marutnya. Kita kadang-kadang berpikir, benar nggak sih aku ini masih diakui oleh Tuhan? Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Memang betul dahulu kita sudah mati, dan di ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya. Dulunya nih saudara ya, dulu kita hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran, karena kamu mengikuti jalan ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, Rasul Paulus mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kita semua dulu durhaka. Bagaimana dulu ada orang-orang yang membawa Injil, kebenaran, atau nginjil kepada kita, bersaksi tentang Kristus. Kita katakan, udah, kalau ngomong agama, udah lu jangan ngomong sama gua, lu pergi sana. Ya, ada nggak yang dulu seperti itu? Saya yakin pasti ada ya, saudara ya. Kita kadang-kadang merasa ilfil, merasa nggak enak, nggak suka melihat orang Kristen yang kita kadang ngomong, lu fanatik banget gitu. Nah, sekarang puji Tuhan ya, kita yang sudah menerima Yesus, kita sekarang yang adalah orang-orang yang harus menjadi saksi Kristus, membawa kepada orang lain. It's okay, saudara. Kalaupun mereka belum mau mengerti, tetapi ingat, tugas kita bukan menjadi juru selamat. Saya ulang ya, tugas saudara, tugas saya bukan menjadi juru selamat. Tetapi yang ditugaskan kita oleh Yesus di dalam amanat agung adalah menjadi para saksi, pemberita. Betul ya? Makanya itu, sudahkah saudara? Ayo kita membuat satu gerakan nih. 133. Satu orang Kristen. Siapa orang Kristen? Saudara orang Kristen, yang orang Kristen angkat tangan. Saya orang Kristen. Saudara orang Kristen. Mau nggak dalam 1 bulan, saudara harus berdoa, Tuhan tuntun aku, bantu aku, tolong aku. Aku ingin bersaksi kepada 1 orang tentang Engkau yang belum Kristen, yang bukan di gerejaku. Ya, saudara ya, 1 orang Kristen, berdoalah dalam 1 bulan, tidak usah banyak, 30 hari dikali 24 jam itu kan opportunity-nya mestinya banyak banget, saudara. Dalam begitu banyak itu, saya nggak minta macam-macam, saudara. Tapi saya dorong saudara untuk mulai belajar berani bersaksi 1 orang saja, saudara. Ya, dan masing-masing orang itu nggak usah ngomong terlalu panjang tentang Kristus. Kita nggak istilahnya memberikan seluruh isi Alkitab kepada mereka. Saudara juga tidak wajib untuk menghafal Alkitab di mana dibuka kemudian menjabarkan. Kadang-kadang nggak bisa, saudara. Karena apa? Yang kita mau saksikan itu adalah Kristus kepada orang-orang yang belum percaya.
Kalau kelamaan, orangnya akan, udah, gue sibuk, jangan ganggu, please don't disturb gitu. Lu lagi gitu, saudara. Ya, jadi kita jadi seperti apa ya, pain in the butt gitu. Ya, kita nggak mau jadi seperti itu. Tetapi yang kita mau lakukan adalah kita punya strategi. Kita harus minta. Menurut saya, dalam kehidupan setiap orang Kristen, minimal ada 3 kebaikan Tuhan yang saudara pernah rasakan. Setuju katakan amin. Ya, ada nggak 3? Kebaikan Tuhan, misalnya contoh dulu saudara sakit, saudara disembuhkan, saudara dulu nggak punya pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, termasuk dulu saudara misalnya tidak punya pengharapan, inginnya negatif terus, bahkan mungkin inginnya itu bunuh diri, suicidal, ya saudara ya. Tetapi kemudian karena saudara kenal Tuhan, tiba-tiba ada banyak hal yang berubah. Nah ini loh saudara, capture ingatan itu, kemudian saudara minta Tuhan hikmat, ceritakan, kamu tahu nggak, dulu aku ini orangnya negatif banget. Ya, misalnya contoh ya, saya ceritakan. Kamu tahu nggak, saudara? Dulu aku ini orangnya adalah pemalu banget, introvert, super introvert berat. Nggak mungkin bisa ngomong kepada seperti saudara hari ini. Saya akan blank. Tetapi kemudian saya kenal Tuhan, tiba-tiba hidup saya ini dirubah oleh Tuhan. Pikiran saya berubah. Saya nggak lagi khawatir tentang apa yang orang pikirkan terhadap saya. Yang terpenting bagi saya adalah saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak melakukan kesalahan, dan saya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup saya berubah. Saya mulai memandang diri saya sebagai seseorang yang positif. Saya mulai berani beropini. Saya mulai membaca firman Tuhan itu bagaimana, saudara. Dan saya mulai belajar untuk terapkan. Dan puji Tuhan, hidup saya berubah. Sekarang saya nggak takut-takut ngomong di depan orang. Bahkan orang ngomong, saya ini kebanyakan ngomong gitu, saudara ya. Kalau ngomong nggak bisa berhenti. Ya, kalau khotbah panjang gitu, saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara ya, dulu saya nggak bisa ngomong, dulu saya pemalu, dulu saya introvert, dulu otak saya ini sering kali blank, sekarang saya sudah dirubahkan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara, nah itu contohnya. Ceritanya pendek, 2 menit, 3 menit. Saya saksikan kepada orang yang belum kenal Kristus, yang mungkin saja sudah kenal Kristus, tidak apa-apa. Kita nggak perlu tanya, lu Kristen nggak sih? Kalau lu Kristen, gue nggak mau cerita. Ya kan nggak bisa juga, saudara. Nggak masalah Kristen atau nggak Kristen. Mungkin aja mereka Kristen, tapi mereka siapa tahu hatinya sudah hambar kepada Tuhan. Oleh karena kesaksian saudara dan darah Kristus, iblis dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Nah makanya itu 1 bulan 1 kali. Dan 1 orang Kristen bersaksi kepada satu orang aja saudara, dan jangan lama-lama ya, maksimal 3 menit. Kalau bagi orang itu cerita saudara menarik, mereka akan berkata, lu kok berhenti? I want more. Ya, baru saudara boleh ceritakan lagi atau ntar deh kita janjian yuk kita ngopi. Nah gitu saudara. Nanti saudara berkata, ntar gua traktir deh lu minum kopi berapa sih saudara ya? Mungkin $3, 30.000, €3, saya nggak tahu saudara ya. Jadi gunakan kesempatan ini, saudara mempersiapkan dulu, ceritakan hal itu, baru nanti di follow up. Nah kalau sudah terbiasa 1 orang, nanti bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nambah orang kedua. Setiap bulan konsisten. Nanti kalau sudah tiga orang, udah saudara nggak usah banyak-banyak, 3 orang saja, 1 orang Kristen, 3 orang bersaksi kepada orang baru, dan selama 3 menit. Ya, ada yang bilang, oh itu kan kayak mirip-mirip sistemnya multi level. Enggak, saudara. Kalau multi level kan kalau nggak dapat duit kan kita senep ya. Kita nggak masalah dapat duit, saudara. Kita bukan cari cuan. Kita mau menjadi saksinya Kristus. Ada amin nggak? Justru sistemnya multi level itu yang belajar dari sistemnya Alkitab. Kita nggak boleh salah nih. Ngerti ya, Bapak Ibu sekalian ya? Jadi banyak orang di luar sana, mereka menantikan saudara untuk menceritakan tentang Yesus. Nah, kita harus tahu nih. Kita dahulu sudah mati. Kita dulu adalah pembawa dosa. Sekarang kita sudah menerima kasih karunia. Nah, yuk saudara lanjutkan. Siapa yang bisa membantu membaca Efesus pasal yang kedua, ayat 6 sampai 10. Silakan. Ya, Pak. Pak Slamet ya? Oke, Ya, silakan Pak Pak. Slamet. Udah lama nggak muncul. Ayat Ayo. 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dan di dalam Dia yang dikasihnya. 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9,
Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat ya lebih dalam. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Slamet. Ini fotonya keren banget. Bagi yang belum tahu, Pak Slamet ini adalah seorang misionaris yang kami utus untuk pergi ke suku Terasing. Suku Terasingnya di mana, saudara ya? Di Sulawesi Tengah, di atas gunung, saudara ya. Gunung Tokala. Nah, ini adalah menjangkau kepada suku Terasing orang-orang di suku Wana. Puji Tuhan ya. Kami punya Sebenarnya Efesus, Selamat baca Efesus pasal 1 tadi, bukan pasal 2. Oh, salah tuh Pak Slamet. Ya. Efesus pasal Saya 2. Selamat. ngomong, Terlalu makanya semangat nggak dia ya. Selamat pagi Pak Selamat. Selamat Waduh, Pak pagi. Slamet. Pak Guru, gimana ini Pak Guru? Wah, Salah. untung muridnya ini nih. Gercep, ayo silakan. Oh, Pasal dimaafkan 2 Pak ya. Selamat ayat 6. Ya, Di dimaafkan, dalam dimaafkan. Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan membangkitkan tempat bersama-sama dengan dia di dalam sorga. 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini dibuat Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Amin. Di Ya, nah dalamnya. itu makanya tadi saya sempat lihat kok nggak sama, tapi ya karena saya oke lah. Oke, terima kasih Bu Jen ya. Kira Puji ini Tuhan ya. salah hakikatku. Ya, oke, puji Tuhan. Mari kita lihat lebih dalam. Saudara, di ayat 5, ayat 6 sampai dengan 10, ini mengingatkan kita tentang anugerah Tuhan yang sangat besar yang membuat kita ini statusnya berubah. Kita yang dulunya adalah orang yang tidak kenal Tuhan, kita adalah musuhnya Allah, kemudian kita ini adalah orang yang akan masuk ke dalam kebinasaan. Sekarang kita berubah. Ini ada satu plot twist, saudara. Yang oleh karena anugerahnya, kita ini dikatakan ini, dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, saudara ingat ya, di ayat 6 ini berbicara tentang identitas dan posisi. Makanya itu saudara, ketika saudara dulu dan saya juga dulu belum kenal Tuhan, identitas kita itu ya, kita ini anak orang tua kita, warga negara kita ya whatever it is yang Tuhan sudah berikan, warga negara Indonesia kah, orang Jerman kah, orang Denmark, orang Singapura kah, orang Taiwan, saudara ya, ya sesuai dengan kelahiran saudara. Nah, tetapi kita harus tahu, ketika sekarang kita sudah dipilih oleh Tuhan, bukan kita loh yang milih Tuhan, tetapi Tuhan yang milih kita. Nah, ketika kita diselamatkan, ada satu konsep adopsi, yang mana kita dijadikan anaknya Tuhan. Nah, ketika kita dijadikan anaknya Tuhan, ini bukan cuma lip service, tetapi kebenaran. Makanya sekarang warga negara kita ini bukan, kalau saya ada di Indonesia, paspor saya hijau, namanya Republik Indonesia. Itu menandakan identitas saya sebagai warga negara Indonesia. Namun sekarang saya punya dua warga negaraan. Yang satunya dari mana? Dari warga negara kerajaan sorga. Nah, ini identitas saya yang lebih penting. Secara jasmani saya WNI, tetapi secara rohani saya ini adalah warga kerajaan sorga, anaknya Tuhan Yesus. Nah, saudara berani nggak untuk membuat satu kesimpulan siapa diri saudara dalam Tuhan? Ini penting loh, saudara. Karena apa? Ini akan membantu saudara menavigasi bagaimana saudara akan hidup, berpikir, membuat keputusan. Termasuk ketika menghadapi masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan saudara. Berani nggak nih saudara? Buatlah keputusan bahwa saudara mau mengenakan identitas Kristus.
Dalam kitab Filipi dikatakan, put the mind of Christ, kenakan pikiran Kristus. Nah, ini penting sekali, saudara ya. Bagaimana Kristus Yesus selama di muka bumi, dia tidak, walaupun pada waktu itu mungkin belum ada sistem kewarganegaraan seperti kita pada saat ini, yang lebih modern, tetapi kan waktu itu sudah ada warga kerajaan Roma, ada orang Yahudi, betul ya, saudara, ada orang macam-macam gitu, saudara. Nah, tetapi Yesus Kristus tidak terpengaruh bahwa dia tidak mempunyai goal, gua harus menjadi warga kerajaan Roma. Tetapi orang yang lain seperti Paulus, dia merasa sebagai hamba Tuhan pun akhirnya kewarganegaraan Romanya ini menyelamatkan dia secara jasmani, tidak membuat dia terbunuh sebelum waktunya. Paham ya? Jadi tidak masalah apapun. Nah, apalagi di sini kan sekarang kita multination nih, saudara. Walaupun kita semua adalah orang-orang Indonesia, tetap tadi yang saya bilang ya, tadi ada Ibu Jenny ada di Amerika, kemudian ada Ibu Jane ada di Ibu Jenny ada di Denmark, Ibu Jane ada di Amerika, ya. Ada nanti yang lain ada di negara apa, kita di Indonesia, it's okay, saudara. Tetapi ini semua adalah kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Kenakan identitasmu ini, saudara, secara benar. Bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu dipilih, kamu biji matanya. Dan ini diberikan posisi seperti apa? Di ayat 6 dikatakan membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi, posisimu secara roh di mana, saudara? Halo? Di ayat 6 itu di mana? Di surga. Namun, Pak, aku ada di Jakarta. Nah, seperti saya sekarang ini, saya lagi ada di Bali nih, saudara. Walaupun mungkin virtual settingnya sama ya, saudara. Nggak masalah kan, saudara, karena belakang saya cuma tembok putih. Karena puji Tuhan, istri saya kemarin baru lulus wisuda S2, saudara, Master of Theology, saudara. Jadi kami masih ada di Bali. Jadi tidak masalah, walaupun saudara ada di Bekasi sekalipun, di Medan sekalipun. Ini Ciin ada di Medan ya. Ada Pak Heri ada di Surabaya ya. Dan yang lain-lain ada di Jakarta. Tidak masalah, walaupun saudara ada di dunia ini, makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga. Jadi saudara, kita tidak minta Tuhan bawa aku ke surga dong. Bawa aku ke surga, aku udah bosan ke dunia ini. Semua dengan kecarut-marutannya, dengan kesusahan kehidupan. Saudara, jangan ngejar minta cari surga. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di sorga. Termasuk ya tadi itu yang saya cerita, Pak Slamet termasuk ada di Batu Rube, kita punya sekolah di suku Trasing di Sukuwana, saudara ya, di atas gunung itu, ada gereja di sana. Kami bertanggung jawab untuk merubah tempat di mana Tuhan percayakan kepada kami itu, merubahnya untuk mereka mengenal kebenaran Kristus. Mereka yang sudah mengenal kebenaran Kristus, mereka menjadi anak Tuhan, dan itu menjadikan semuanya, lingkungannya, cara berpikirnya seperti Allah kerajaan surga. Ada amin, saudara. Jadi ini tantangan kita sekarang nih, saudara. Ini yang sangat penting sekali untuk kita kenakan dalam pikiran kita, dalam pikiran Kristus. Sekarang kita lihat ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi di masa kini termasuk masa depan, kita tidak boleh luntur ini, saudara. Kita tidak boleh luntur. Jangankan masa depan, saudara. Jangan izinkan kekayaan, kesukaran kehidupan termasuk kemiskinan untuk melunturkan pikiran Kristus dalam hidup saudara. Melunturkan identitas kita dalam Kristus. Siapa dirimu? Kamu harus bisa dan berani berkata, aku ini anak Tuhan. Aku nggak boleh nyerah. Gua ini anak Tuhan Yesus. Gua harus menjadi garam dan terang dunia. Ada amin nggak, saudara? Ini penting sekali. Ya, makanya ayat 8 diingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini ingat, saudara. Keselamatan adalah oleh karena kasih karunia. Saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena upaya kita loh.
Saya dulu ketika terima Tuhan, nggak tiba-tiba cari gereja, enggak, saudara. Ada orang yang memang seperti itu, tapi itu pun karena Tuhan yang memimpin. Kalau saya, karena apa? Saya ketika sekolah, kuliah ke tempat lain, puji Tuhan waktu itu ada teman-teman yang menjangkau, saudara. Ya, memang paling benar kalau pas ngirim anak ke luar kota, luar pulau atau luar negeri, ya saudara ya. Contoh kirim, ini kan ada banyak pemirsa-pemirsa yang atau ngikutin dari online ya. Kalau saudara ngirim anakmu ke Jakarta untuk kuliah, silakan datang ke gereja kami di GBI AJS. Titipkan anakmu kepada kami. Ini yang saya lakukan ketika anak saya, putri saya, itu kuliah ke Singapura. Saya cari sebuah gereja lokal yang saya tahu nggak cuman asal titip. Saya kenal Bapak Ibu Gembalanya, kemudian kami melihat track record-nya orang itu, dan kami titipkan. Bukan berarti nginep di rumahnya sekali lagi, tetapi anak saya harus punya pertanggungjawaban untuk kalau minggu dicari harus ke gereja. Nah, saudara waktu itu, waktu saya, ini balik ke saya ya, supaya nggak bingung. Ketika saya kuliah di luar negeri, waktu itu saya kuliahnya di Kanada, saya, orang tua saya belum Kristen, tetapi puji Tuhan, waktu itu karena belum banyak orang Indonesia cari teman yang ada di gereja, saudara. Di gereja Indonesia tentunya. Nah, jadi akhirnya teman-teman itu ketika tahu kami belum Kristen, diajak, kalau Rebo diajak badminton, dijemputin saudara. Padahal jauh rumah saya tuh, kira-kira 1 jam dari gereja. Kalau minggu diajak ke gereja, puji Tuhan banget saudara. Walaupun dongkol hati saya, males ke gereja. Kalau gua nggak cari temen, gua nggak bakal mau ke gereja. It's okay, saudara. Dijemputin loh, saudara. Ada ministry penjemputan, ministry of transportation. Itu bagus banget. Makanya itu kalau saudara punya mobil, punya motor, saudara kalau along the way untuk pergi ke gereja, boleh dong di kelompok sel saudara, kalau saudara ini ada di kelompok sel, tanya, siapa yang mau ikut, mau nebeng, mau carpool ke gereja, gua jemput, gitu saudara. Ya, atau infokan kepada gembala saudara, saya mau deh diatur untuk penjemputan teman-teman yang nggak punya transport, gitu saudara ya. Nah itu saya dulu yang dijemputin oleh teman saya. Walaupun bosen ke gereja, saudara, tetapi lihat buahnya. Ya, teman-teman saya yang saat ini bahkan mungkin saja saya tidak tahu di mana, mungkin cuma beberapa yang tahu saya jadi hamba Tuhan, mereka sudah nabur. Dan walaupun naburnya bukan uang nih, saudara. Jadi nabur itu belum tentu uang. Bisa waktu, bisa mobilnya dipakai, motornya dipakai, jemputin saya, nggak bosen-bosen, saudara ya. Ada kira-kira 5-7 orang yang bergantian jemputin, saudara. Luar biasa banget. Dan itu pun akhirnya saya nggak mau ke gereja. Bayangkan, saudara. Tetapi melalui hal yang lain terjadi bahwa akhirnya saya bisa terima Tuhan. Jadi ini, saudara, ini yang unik sekali, bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, saudara ya, jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada amin nggak, saudara? Jadi ini penting sekali. Penting sekali untuk kita mengerti bahwa kalau kita nggak kenal Tuhan, ya kita nggak selamat, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Untung di tempat kita ini ada namanya Pak Slamet, saudara. Jadi, kalau ada Pak Slamet, pasti ada firman Tuhan, nanti pasti selamat, saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini penting sekali. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini penting sekali. Ini diciptakan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saya mau highlight pekerjaan baik nih. Pekerjaan baik di dalam bahasa Greka atau Yunani adalah ergon. Nah, ergon ini menarik sekali, saudara ya. Saudara nanti bisa search di Google, what is ergon gitu, in Christianity context. Ini artinya, saudara diminta sebagai anak Tuhan, kita tidak lagi bekerja dengan pola pikir yang kita punya nih. Kalau kita orangnya males, ya terus males. Kalau orangnya kita ini miskin, terus miskin. Kalau kita ini terus orangnya punya kecenderungan untuk bunuh diri, kita terus bunuh diri. Saudara ya tidak, kita harus berubah dalam pemikiran Kristus. Ya, kalau saudara dirubah dalam pikiran Kristus, saudara tidak mungkin menjadi orang yang sama. I'm sure you are going to be a better person. Karena apa? Bahkan
sebagai anak Tuhan, doa penutup kita aja, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Loh, itu tidak pernah saya dapatkan sebelumnya di kepercayaan saya yang lama. Tidak pernah, saudara. Jelas sekali. I love the word of God. Karena apa? Ini definite banget, saudara. Semakin saudara akan mempelajari firman Tuhan, the more you learn, the more you study, the more you are going to be amazed. Karena apa? Saudara akan melihat bagaimana firman Tuhan ini menata kelola kehidupan kita. Pola pikir, pola laku, perasaan kita, very definite. Tetapi itu pun diberikan free will, kehendak bebas. Keren loh, saudara. Ini menurut saya keren banget. Nah, ergon ini artinya, saudara, do not try to be excellent. Jangan mencoba untuk menjadi orang excellent. Karena apa? You are excellent in Christ. Sama, saudara. Ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia, kita nggak bisa berkata, oke deh, aku akan mencoba untuk menjadi garam dan terang dunia. No, you don't try to be garam dan terang dunia. You are salt and light. Ada amin, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Dan sekarang kita tidak mencoba berupaya menjadi orang Kristen. Stop trying to be Christian, because you are Christian. Ada amin ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kita harus mengerti. Ini kebenaran-kebenaran dasar yang Tuhan mau melalui Rasul Paulus tuliskan kepada gereja Efesus, sekarang relevan buat kita. Ada amin? Saudara diberkati? Ayo kita selesaikan lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, ayat 11 sampai dengan 15, apakah ada yang dapat membantu membaca? Nanti saya akan teruskan. Oke, Pak Indrata. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayo, silakan Pak. Yuk. Mic-nya masih di mute itu. Dipersatukan di dalam Kristus. 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya. Dipersatukan dalam Kristus dirinya. Mana ini? Efesus 2 ayat 11. Ya. Saya ulangi ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Ya, satu lagi Pak, ayat 16 Pak, sebagai penutupnya itu supaya enggak 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu. Amin. Ya, thank you. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Saudara, di dalam ayat 11. Jadi ini ingat ya, saudara ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi saudara, ini Rasul Paulus mengingatkan di ayat 11-15 ini supaya kita nggak lupa. Kita nggak bisa menjadi orang Yahudi secara lahiriah, tidak mungkin. Karena apa? Saya warga negara Indonesia, etnisnya Tionghoa, dan itu bukan my choice, bukan pilihan saya. Karena Tuhan percayakan itu kepada saya. Nah, ini cuma tubuh.
Makanya ini penting sekali. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang unik nih di YouTube ya. Jadi dari teman-teman yang mengikuti di YouTube dari Pak Eko Susanto. Yesus anak Maria, apakah Maria boleh mengatur Yesus sebagai anak Allah? Maaf, saya baca ulang. Yesus anak Maria, apakah Maria boleh mengatur Yesus sebagai anak? Dan kalau nggak boleh artinya Yesus durhaka pada Maria. Masa Tuhan disuruh? Masa anak nggak berbakti? Jadi mohon jelaskan bagaimana dengan itu. Oke, Pak Eko Susanto, saya akan jelaskan ya. Ini selaras dengan Efesus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12 ini. Jadi Tuhan Yesus itu unik ya saudara, dia itu adalah 100% Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga 100% manusia. Ini kita harus mengerti ini. Nah, tetapi kemudian kenapa yang saya sebut unik? Karena itu tadi satu. Yang kedua, kelahirannya, kedatangannya. Kedatangannya ini melalui kelahiran proses yang bisa disebut normal. Dalam tanda kutip normal. Melalui apa saudara? Benih. Ya, benihnya Allah itu dimasukkan, diinseminasi di dalam benih, di dalam rahimnya Maria. Nah, inilah proses inseminasi pertama kali. Nah, proses inseminasi ini sekarang sudah banyak dilakukan. Diambil benih dari laki-laki, kemudian diinsemkan kepada rahimnya perempuan, istrinya. Saudara paham ya? Nah, ini insem pertama, jadi daripada Bapak Ibu sekalian yang misalnya ya, yang mendengarkan suara saya, kalau saudara secara proses natural belum bisa punya anak, lakukan aja secara insem. Karena ini Alkitabiah. Buktinya mana Pastor Daniel? Ya, Tuhan Yesus itu adalah lahir terjadi pembuahan secara inseminasi. Paham ya, saudara ya? Maksudnya bagaimana? Saya rasa saudara pasti ngerti nih, bahwa tidak mungkin dong istilahnya Allah itu, maaf ya, meniduri Maria, kan tidak seperti itu, tetapi diinsemkan. Mengerti ya saudara ya? Jadi, kalau ada yang berpikir inseminasi itu bukan proses yang Alkitabiah, menurut saya itu nggak benar. Karena apa? Yesus pun lahirnya melalui proses inseminasi. Nah, jadi ketika inseminasi terjadi, maka Maria mengandung. Ketika Maria mengandung 9 bulan, akhirnya Yesus pun lahir. Nah, Yesus yang sebagai bayi, walaupun keilahannya itu 100%, dia harus tunduk di dalam hukum jasmani ini, saudara. Makanya dia perlu yang namanya ada ibunya itu Maria, bapaknya, walaupun bukan bapak kandung, adalah Yusuf. Kita harus mengerti ini dulu, saudara. Dan dibesarkan, makanya itu sampai dengan umur 12 tahun, kalau saudara ingat di Lukas pasal yang kedua, di hari Paskah, Yesus ketika ikut orang tuanya, orang tua di dunianya, yaitu untuk ke hari Paskah, saudara ya. Dia waktu itu tinggal di Yerusalem untuk bertemu dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka kagum. Nah, setelah 3 hari berjalan dicari, dan orang tuanya ngomel, "Kamu kok ada di sini?" Ya, karena Yesus berkata, "Aku harus ada di rumah Bapakku." Jadi, walaupun demikian, saudara tidak akan lagi mendapatkan kisah Alkitab bagaimana sejak umur 12 tahun sampai 30 tahun. Yesus di mana? Yesus jawabannya di rumah orang tuanya. Apa yang dilakukan? Dia harus belajar menjadi anak. Dia harus menghidupi fase keanakannya itu, saudara. Dia harus ikut dimentorkan oleh bapaknya, Yusuf ini. Menjadi tukang kayu. Makanya dia disebut Yesus anak tukang kayu. Nah, ini penting sekali. Makanya saudara sekalian sebagai orang Kristen, terutama para bapak, kewajiban saudara adalah mementorkan anakmu. Ya, makanya itu kami seringkali mengajarkan kepada jemaat-jemaat, anak-anak harus minimal sebulan sekali, 3 bulan sekali ikut ke kantor atau ke tempat usaha bapaknya. Supaya tahu bapaknya ini kerjanya apa. Ini penting sekali. Proses-proses inilah yang diikuti oleh Yesus. Nah, kalau ditanya apakah Yesus tidak taat kepada Maria dan kemudian menjadi tidak berbakti, jawabannya tidak juga, saudara. Karena apa? Yesus sudah berbakti selama 30 tahun. Ya, dan Yesus juga istilahnya itu mengikuti masuk fase menjadi murid. Ya, saudara, di sekolah ada satu sekolah yang istilahnya pada zaman itu anak-anak itu harus belajar Torah.
Jadi Yesus mengerti banget, bukan cuman mengerti hukum Taurat 613 karena dia Tuhan, tetapi karena dia harus belajar mengikuti semua, menghafal itu semua, saudara. Nah, ketika umur 30 tahun, barulah orang Yahudi boleh layak menjadi seorang rabi. Nah, makanya ini kedewasaan penuh, akil balik. Ketika Yesus akil balik, hidupnya tidak lagi terikat oleh papa mamanya. Jadi kita harus mengerti ini. Makanya itu dia memfungsikan Maria sebagai satu bejana yang melahirkan dia. Nah, makanya itu saya di dalam khotbah termasuk di Morning Devotion saya beberapa kali sudah sarankan saudara nonton deh satu film serial yang bagus banget yaitu The Chosen. Bagus banget. Ya, The Chosen by Angel Studio. Itu sudah 5 season, saudara. Saya suka sekali nonton itu. Karena apa? Saya tidak mengklaim bahwa itu pasti Bible accurate. Ya, karena kalau Bible accurate kan tidak tahu Yesus itu tidurnya di mana, ya murid-muridnya ngoro atau enggak kan enggak tertulis, saudara. Tetapi di sana didramatisirkan, dibuat fase-fase menceritakan kehidupan Yesus, murid-muridnya Yesus, Romawi pada zaman itu. Kita ngerti konteksnya dan itu bagus banget. Saudara nonton deh. Ya, dan dia menghargai benar Maria sebagai ibunya. Walaupun kadang-kadang ketika kita baca Alkitab, kok kayaknya Yesus ini nyengak ngomongnya, nyengol. Ya, Yesus dipanggil sama ibumu. Ibuku adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Saudaraku adalah orang yang mengikuti firman Tuhan. Ya, saudara ya, walaupun kedengarannya nyengol gitu. Tetapi tidak, saudara ya. Jadi, mari kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia menjalankan perintah Allah Bapa dengan 100%. Nah, ini ada lagi yang bertanya, ada berkata, dari Pak Maxri, benih manusia, Yesus tidak tercampur darah Maria, Pak Pendeta. Ya, maaf saya tidak tahu secara detailnya ya, tetapi firman Tuhan tidak menceritakan itu. Menurut saya memang kita harus tahu bahwa Tuhan memakai rahimnya Maria untuk membawa kelahiran Yesus. Apakah terjadi proses percampuran atau tidak? Ya, nanti kita bisa tanyakan kepada ahli biologi, saya tidak. Saya bukan ahli biologi ya, tetapi sel aslinya itu dari benih Allah dimasukkan ke dalam rahimnya Maria. Ada sel telurnya Maria. Terjadi pencampuran. Ya, saudara ya. Ada istilahnya, kalau kita mau ingat itu ada XY-nya. Ya, saudara ya. Jadi, saya sekali lagi bukan ahli biologi. Nanti suatu hari, semoga di news program kita bisa undang seorang ahli biologi menceritakan ini supaya kita nanti nggak salah. Nah, kita kembali kepada Efesus, saudara. Jadi, kita mesti ingat nih. Ya, dahulu kita bukan orang Kristen, ya saudara, kita bukan orang Yahudi dan kita tidak pernah bakal bisa menjadi orang Yahudi secara lahiriah, tetapi kita menjadi anak-anak Abraham karena darah Yesus. Nah, kita nggak boleh fokus kepada sunat nih, diberikan Alkitab itu di ayat 11 dalam tanda kutip sunat. Berarti ada sesuatu yang unik, saudara. Sunat kita bukan lagi lahiriah, tetapi sunat kita rohani. Ya, spiritual. Bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan kita nggak bakal bisa punya kewarganegaraan Israel kecuali saudara pergi ke sana daftar menjadi warga negara. Saya tidak tahu apakah bisa atau enggak sampai saudara akhirnya terjadi naturalisasi kemudian paspormu Israel. Kalau bisa ya puji Tuhan, tetapi itu tidak wajib. Bahkan orang Kristen pun hukumnya tidak wajib untuk pergi ke Israel. Ya, nggak seperti tetangga sebelah yang harus pergi ke Mekah. Kita enggak, saudara. Enggak ada hukumnya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalaupun saudara misalnya walaupun punya uang ataupun tidak punya uang, belum pernah pergi ke Israel, enggak usah takut. Keselamatanmu tidak ditentukan dengan kamu ke Israel atau tidak. Karena apa? Our salvation is by grace, through faith in Christ Jesus. Jadi ini yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan sekarang kita ada dalam Kristus, yang dahulu jauh, sekarang sudah dekat oleh darah Kristus. Kita sekarang ini dekat, kita ini anaknya Tuhan. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Jadi, saudara, ini unik. Karena Yesus adalah pemilik hukum Taurat. Paham ya?
Jadi ketika hukum itu yang buat itu mati, hukum ini tidak lagi berlaku sepenuhnya. Terutama Yesus nomor 1 sudah menggenapi semua hukum Taurat. Nomor 2, semua hukum Taurat yang bersifat seremonial tidak lagi berlaku. Saudara, kita nggak perlu bawa kambing domba dibawa ke gereja untuk disembelih. Kita nggak perlu, saya sebagai hamba Tuhan nggak perlu pakai jubah. Ya, jubah-jubah imam itu nggak perlu. Ada beberapa hamba Tuhan yang punya kayak garis putih ini, kalau yang khotbah saudara, saya nggak punya itu. Dan itu tidak membatalkan keimaman saya. Karena apa, saudara? Ya, yang segala sesuatu yang sifatnya seremonial secara hukum Taurat tidak lagi berlaku. Ini kita harus ingat. Karena apa? Yesus sudah menggenapi semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, ayat 15, sebab dengan matinya ini hukum Taurat dibatalkan dan menciptakan keduanya menjadi manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, saudara, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, silakan dibaca nih terakhir 17 sampai dengan 22, adakah yang bisa membaca? Silakan bagian terakhir. Pak Heri kayaknya siap nih ya, baca ya. Boleh ya, Ya, Pak Heri? boleh, ya, makasih ya. Ayat 17 sampai 22. Efesus 2 ayat 17 berbunyi, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Nah, puji Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat bagian yang terakhir nih, saudara. Ini menarik. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi, ini yang unik. Sekarang terjadi penggenapan, saudara. Tuhan tidak mau siapapun binasa. Betul ya? Tidak orang Israel, tidak orang Indonesia, tidak orang Amerika, tidak orang Jepang, tidak orang Jawa, tidak orang Chinese, tidak orang Batak. Semuanya menjadi target keselamatan dari Tuhan. Nah, makanya itu sekarang ayo Bapak Ibu sekalian, kita harus bawa ini keluar. Nah, kemarin di Good News Program, kami mengundang, ini menarik sekali, ada seorang penulis internasional namanya Pastor Lee Grady, orang Amerika, saudara ya. Jadi, I encourage you, saya sarankan saudara untuk nonton Good News Program yang ini, karena ini mengajarkan sesuatu yang menarik. Jangan sampai kita dengan mudah termanipulasi oleh doktrin-doktrin yang tidak benar, oleh praktek-praktek Kristiani yang menyesatkan. Jadi, saudara, banyak sekali ya. Saya udah taruh di kolom chat tuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini penting sekali. Saya udah masukkan di kolom chat saudara. Jadi, saudara, silakan nanti setelah morning devotion ini saudara klik dulu, saudara nanti bisa lihat supaya saudara nggak hilang linknya, kan bisa masuk ke historinya YouTube ya. Jadi ini penting saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti banget bahwa Tuhan mau pakai kita untuk membawa Injil Kristus ini atau kebenaran Tuhan, keselamatan ini kepada orang-orang yang jauh. Siapapun mereka. Ya, karena oleh dia kita kedua pihak itu dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ingat ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui aku. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada jalan lain kepada Bapa. Nah, sekarang kita bukan lagi orang asing. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita udah menjadi anaknya Tuhan. Ya, saudara ya, melainkan kawanan sewarga daripada orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekarang kita ini warga kerajaan Allah. Kita keluarganya Allah.
Ya, Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Yesus itu sebagai kakak sulung kita, kita sebagai adiknya. Jadi, enak nggak saudara? Dengan pengertian ini. I don't care orang mau ngomong apa tentang saya. Tetapi yang penting saya tahu, saya ini anaknya Tuhan. Saya bahkan di dalam tulisan Paulus dikatakan Yesus kakak sulung. Saya ibaratkan Yesus itu kakak sulung saya. Saya sebagai adiknya Yesus. Dan kenakan ini saudara. Dan kita bawa kebenaran ini kepada banyak orang. Supaya apa? Kita boleh dibuat paham akan kebenaran firman Tuhan ini. The fullness of the gospel. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, batu penjuru itu the cornerstone yang mengikat tembok A dan tembok B. Ya, saudara ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi mari Bapak Ibu sekalian. Terutama ya, saudara ya, kita tahu kekristenan itu kan fraksinya banyak. Ya, ada 7 stream kalau di Indonesia. Macam-macam. Mari kita belajar sebagai penutup ya. Kita belajar saling menghargai sebagai tubuh Kristus. Karena apa? Kalau kita tidak lagi mengerti bahwa tidak mungkin satu stream itu dipakai untuk mengerti kepenuhan akan Tuhan, kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi para ahli Taurat, orang Farisi. Setuju katakan amin. Kita nggak mau, saudara, menjadi orang-orang yang seperti itu. Si maha benar, si paling benar. Karena apa? Kita harus menghargai karena ada orang yang dipakai Tuhan dengan stream-stream yang berbeda. Termasuk pengertian akan bahasa roh. Saya tidak akan masuk ke sana, tetapi mari kita belajar menghargai mereka yang tidak berbahasa roh. Kita juga menghargai mereka yang berbahasa roh. Karena apa? Bagaimana kalau misalnya itu ada di dalam Alkitab, dan kemudian bahasa roh itu memang diizinkan oleh Tuhan, diberikan kepada kita. Nah, kalau kita kemudian sudah menghina, mengolok-olok, menjatuhkan, nah jangan-jangan nanti saudara akan berseteru melawan Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, saya berikan satu konklusi. We are all saved by grace through faith in Christ Jesus. Kita semua diselamatkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Ada amin? Semoga mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam kepenuhan akan Kristus. Kitalah kepala dan bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan biarlah setiap daripada mereka yang mendengar kebenaran ini, benih ini ditanam dalam kehidupan kami. Kami akan bertumbuh dan kami akan berbuah. Dan kami bawa kemuliaan untuk nama-Mu saja. Mari anak-anak Tuhan, kamu kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Ayo, don't give up with your life. Jangan menyerah. Hari ini adalah hari yang baru. Perkenanan Tuhan ada pada hidupmu, berkatnya sudah disiapkan. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bolehkah kita foto sejenak nih? Udah lama kita nggak foto ya. Boleh. Ya, yuk minta tolong dibuka